dawawiyun kadawawiyin nahli tawqun wa tawqun ka tawqi syamsi ma'ahu salasatu alafi malakin fayujawizuna bihi ila samai sabi'ati fayaqulu lahumul malakul muwakkalu biha qifu wadribu bihadal amali wajha sahibihi wadribu bihi jawarihahu waqtulu ala qalbihi ana ahjubu an rabbi kulla amalin lam yurad bihi rabbi innama arada bi'amalihi ghairallahi ta'ala innahu arada bihi rif'atan indal fuqaha wa dhikran indal ulama wa sihatan bil madaini amarani rabbi alla ada'a amalahu yujawizuni ila ghairi wa kullu amalin lam yakun lillahi khalisan wa huwa riya'un wa la yaqbalu Allahu amalal mura'i. Artinya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan naik malaikat hafadzah dengan amal hamba Allah daripada sembahyang dan puasa dan nafkah dan jihad dan wara adalah baginya suara gempar seperti suara indung madu dan bercahaya ia seperti cahaya matahari sertanya 3.000 malaikat. Maka lalu malaikat dengan amal itu kepada langit yang ke-7. Sampai pembicaraan kita pada penjagaan amal di langit yang ke-7. Di langit pertama itu semalam ghibah, bila ada ghibah tertolak. Langit kedua semalam riyah, bila ada tujuan selain daripada Allah, maka juga ditolak. Langit yang ketiga semalam adalah takabur, yaitu sombong. Bila ada sifat sombong di langit ketiga, amalnya ditolak. Yang keempat semalam adalah dengki, Yang keempat adalah ujub, yaitu apabila ada perasaan dirinya tahu beramal, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah dengki, bila ada lawan orang lain kata nyaman melihat nikmat orang tersebut dan ia menginginkan hilangnya nikmat dari orang tersebut, maka di langit yang kelima amalnya ditolak oleh Allah. Dan yang keenam adalah tidak bersifat kasih sayang. Bila orang itu beramal tapi tidak ada rasa kasih sayang dan kepedulian dengan sesama, maka orang tersebut amalnya ditolak pada langit yang ke-6. Nah, yang ke-7 yaitu orang ini beramal, amalnya banyak sampai diiringi oleh malaikat sebanyak 3.000 malaikat yang mengawal amal ini. Wah, ada gampangan 3.000. Namun kita tuh berjalan dikawal 3.000 hibak jalannya. Nah, dikawal oleh para malaikat. Maka pulang bergemuruh suaranya. Nang kaya gemuruh. Apa tuh indung madu? Apa indung madu itu? Nang kaya wanyi kan? Wanyi itu membicara paraki itu bersuaranya kayak menggulung di paraki itu, menjauh-jauh ada kadang-kadang arah tapi membaparak itu kayak mendamung itu bukan pamumayang aja yang tahu itu ya kan, tapi nyatanya ini bersuara itu menggulung amal itu naik ya kan. Imbah tubuh langit pertama lolos, tambah istilahnya mengawali tambah percaya diri itu ya kalau kan, ya kan? Mengawali tambah percaya diri. Langit kedua lolos pulang, langit ketiga lolos pulang, langit yang keempat lolos pulang, langit yang kelima lolos pulang. Nama bawa di arah sehimu sudah. Langit yang ke-6 lolos sampai langit yang ke-7. Kayak apa jagaan di langit yang ke-7? Nenek.
Berkata malaikat yang menunggu pintu langit itu bagi malaikat yang membawa amal itu, apa ujar penunggunya? Berhenti kamu dan palukan oleh kamu dengan amal ini akan muka orang yang mempunyai amal ini, dan palukan dengan dia akan segala anggotanya, dan kuncikan olehmu atas hatinya. Jadi ujar nak palu ini stop ke imbah diperiksa, lalu disuruh memulikakan. Disuruh memulikakan itu pulang untuk apa? Amal itu dipalukan ke mukanya. Artinya apa? Dihantu makan kamu bukan hanya kamu pulang, tapi ke seluruh tubuhnya, ya kan? Palukan akan dia segala anggotanya. Nah ya kan, seluruh tubuhnya suruh dipukuli, namun kenapa 3.000 ini mah mau kulit ramak nenek. Unang 3.000 tadi itu disuruh bebulik memaluakan kamu hanya memaluakan ke anggota tubuhnya. Ramak 3.000 ini nama ya. Jangankan dipukuli, diludahi kan bisa mati lamas. Menurut 3.000 meludahi, ya kan? Mbak, mau 3.000 orang meludahi, terus itu meludahi, bisa mati lamas. Ini disuruh memalukan, disuruh memukul akan, bukan hanya di muka, tapi ke seluruh badannya, seluruh anggotanya, dan kuncikan olehmu atas hatinya. Lalu suruh mengunci di dalam hatinya, bahwasanya aku mendinding daripada Tuhanku akan tiap-tiap amal yang tiada berkehendak dengan dia akan Tuhanku. Ujar malaikat penunggu ini, aku menjadi dinding lawan orang yang beramal antara inya lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila inya beramal itu kada berkehendak dengan Tuhannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bila ia beramal tujuannya lain, kadang untuk Allah Ta'ala, nah maka ujar malaikat, aku nama dindingnya, aku nama hijabnya, aku nama menghalanginya, sehingga amalnya kepada sampai lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa tujuannya beramal itu? Bahwasanya ia berkehendak dengan amalnya itu yang lain daripada Allah Ta'ala. Ada semata-mata karena Allah. Inya ada kehendak lain daripada Allah Ta'ala. Bahwasanya, nah ini, ia berkehendak dengan amalnya itu akan ketinggian kepada fuqaha. Artinya inya ini hendak melebihi orang-orang yang alim, orang-orang yang ulama, orang-orang yang ahli fikih, orang-orang yang alim. Ia hendak lebih tinggi daripada orang fuqaha tadi. Dan berkehendak akan masyhur sebutannya di sisi ulama. Nah, agar apa tuh, agar populer, agar viral di kalangan ulama. Ya kehendaknya beramal tadi. Apa pula kehendaknya lagi? Dan masyhur sebutannya kepada segala negeri. Nah ya tadi bukan hanya kepada ulama, tapi seluruh negeri hendak dikenal. Inya itu beramal tadi tuh. Saya kira ya viral tadi kan. Saya kira apa tuh? Saya kira diketahui orang seberapa. Nah itu tujuan beramalnya. Bahwasanya telah menyuruh akan daku oleh Tuhanku. Jadi Allah memerintahkan lawan aku, jadi malaikat penunggunya, bahwa tiada aku tinggalkan akan amal itu melalui akan daku. Artinya kada aku biarkan lewat daripada aku ini kepada yang lain daripada aku. Dan tiap-tiap amal yang tiada tulus ikhlas bagi Allah Ta'ala, maka yang itu riya, dan tiada Allah Ta'ala menerima akan amal orang yang riya. Jadi amalnya itu karena riya. Nah
lalu aku bingung, langit kedua ria, langit makanan ini ria juga, ya kan? Langit kedua semalam sudah beramal bukan karena Allah, ria, karena ada tujuan dunia, ada tujuan selain daripada Allah. Itu di langit kedua sudah kita bicarakan. Coba melihat-lihat lagi tuh di langit kedua tuh, hampir sama lawan ini. Nah lalu apa bedanya? Bedanya di langit yang kedua itu riyanya secara personal. Nah, paham juga kan personalnya? Riyanya secara individual. Maya pulang enggak? Ada paham pulang di sini. Nah, nyaman untuk riyanya perikungan. Tahu apa perikungan? Riyanya tuh tujuannya saikung. Itu riya nang di langit kedua. Sedangkan riya di langit nangkat 7 ini itu riyanya secara keseluruhan, karena bertujuan lagi tapi semuaan. Paham mana? Secara umum sabarataan riyanya tuh kada untuk si anu lagi kada, tapi sabarataan tujuannya untuk menandingi para ulama, untuk sekira dikenal para ulama, untuk diketahui orang sabarataan. Nah itu lebih umum daripada pertama di langit kedua semalam. Kalau di langit kedua semalam itu personal, perorangan. Ini bertujuan beramal ini untuk seseorang. Pahamannya mengartikan ininya beramal untuk seseorang. Nah, karena itu aja haji jawatan riya beramal itu tetap ada tujuan karena Allah, tapi karena mintuha misalnya supan lawan mintuha tiap sembahyang waktu 5 waktu ke masjid berjamaah. Nah hanya kawin ini merasa supan lawan mintuhan itu tadi. Lalu sembahyang berjamaah tujuannya bukan karena Allah, tapi karena supan lawan mintuhan tadi. Nah itu naranya riyanya secara personal, perorangan. Ya kan begaduh lawan orang lain, tapi nanti iakannya, nanti tampakakannya amal tadi itu lawan mintuhan. Jadi perorangan. Lawan kawan, lawan siapa kan? Jadi ada secara umum tuh riyanya. Kalau di sini kan kita ada tujuan lagi, tujuannya bahwa siapa ulama itu menghadapi atau menghadapi dapatkan pujian dari ulama-ulama tadi. Nah kalau yang di langit yang kedua itu tujuannya hanya perorangan. Sumpah lawan tetangga jujurutan, misalnya tulak ke majlis taklim, seorang ada tulak rasa sumpan. Nah lalu 4 tulak juga, ya kan? Lalu 4 tulak juga, itu namanya riya, tapi riyanya perorangan, itu apa tuh? Ada secara khusus tuh, riyanya itu secara khusus, ada secara umum. Tapi pula untuk biarkan biarkan aja dulu riya ini tuh kita beramal motivasinya karena yang lain, karena ini, karena itu, jangan putus asa. Maka karena sendirinya riya ini akan hilang, riya ini akan terhapus. Namun kita sudah rancak terus menerus, kita walaupun tadi dengan niat riya ada apa ada mulut. Lupa kita mendengar nikah aja, muka itu dia aku pada pulang lagi, karena apa? Daripada balap-balapan manggung kada diterima itu, ya kan? Daripada aku balap-balapan aja tulak ke majelis, tulak berjamaah, tulak ke pengurunan, tulak ke sini ke situ, ke amal ibadah. Tapi ya aku nih karena awal lagi ikhlas sama-sama karena Allah, baik perayaan itu jangan juga kita. Biar jadi dulu. Ayo masa riya-rianya. Tapi sedikit demi sedikit, karena riya itu bila sudah tumbuh, bila sudah terus menerus, nah maka riya itu dengan sendirinya akan hilang. Karena ikhlas itu adalah sirrun min asrari ya Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu sirrun min asrari.
Istauda'tu qalba man ahbabtuhu atau kama qala Rasul. Ikhlas itu ujar Allah satu rahasia daripada rahasiaku, aku letakkan di hati orang yang aku cintai. Jadi karena bilanya dapat cinta dari Allah, maka sendirinya riya tadi akan hilang. Jadi jangan pak semangat dahulu aku jadi riya kalau awalnya dengan tanpa jangan diterima dia baik itu sebelah apa. Itu sama ayat terus makan karena pacang lapar juga kan. Ya kan? Beramal tuh anggaran kada hendak karena takutan riya tadi tuh. Ya kan? Itu sama tuh kalau usah makan karena kainannya pacang lapar juga. Jangan beranggapan tadi kada usah beramal, kada awak ikhlas juga lagi. Nah, jadi ikhlas itu kayaknya akan sendirinya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kita terbiasa, karena kita terus menerus, maka karena kita kada dapat hatiakan lagi nih tuh. Itu contohnya sama baju hanyar. Mun lagi pakai baju hanyar, perasaan asa baju hanyar bukan sudah. Nah, kalau oroknya baju hanyar tuh setiap hari pakai aja, berbulan-bulan pakai, ada lagi tuh perasaan rasa hanyar gitu. Doa. Ini kita makainya asa adakah rasa hanyar? Ada lagi. Masa kalau biasa sudah. Tapi pun waktu hanyar nukar, wah, teman-teman melihatnya semua rasa hanyar gimana. Nah kayak itu hati kita tuh kayak itu dalam beramal rasanya rasa berbunga-bunga, rasa harap, rasa visi punya mama, bahkan seakan-akan sudah menjadi wali. Oh, ada beramalnya itu wah saking usyuknya sudah beramalnya itu sampai-sampai merasa sudah jadi wali. Nah sampai kayak itu tuh saking apa tuh hati itu tuh merasa amal bisi banyak tadi tuh. Nah tapi mau terus menerus beramal, nah kayak itu maka dengan sendirinya akan hilang perasaan-perasaan itu. Jadi jangan sampai kita patah semangat gara-gara dengan keadaan seperti ini, lalu kita kadang mau menggawi amal ibadah karena aku belum ikhlas lagi. Nah, jadi ikhlas itu urusan Allah Ta'ala, yang penting kita kawan menggawi dahulu. Sambil merasuk ke dalam hati, sambil kita menanamkan dalam hati bahwa ini semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku kada tahu buat napa-napa. Sambil begitu maka akhirnya nanti ada lagi hendak minta puji, hendak minta nilai dan lain sebagainya. Akhirnya riya itu hilang. Apa akhirnya ya tadi kada ikhlas itu hilang. Akhirnya hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi tujuan yang lain. Ini ikhlas akhirnya murni jadinya. Jadi jangan sampai patah semangat. Ya walaupun jagaan amal nang malih nang kayak ini, ya kan? Boleh jadi juga Allah tuh. Mun Allah maka hendak misalnya biarkan jadi ria, aku terima aja. Nah, ya kan? Itu salah. Nah, ampunnya aja. Mun secara prosedurnya, nah prosedur kan. Oh, secara prosedur jurang nih harus di langit pertama, kedua, ketiga, keempat. Itu secara prosedur itu di bawah. Amunnya misalnya Allah kan menghendaki ujian Allah kalau usah diperiksa, aku terima sudah bertahan. Apa kabar? Walaupun ya kan, walaupun misalnya ada gibahnya, tapi kita jangan ngomong ada apa juga gibah. Kalau Allah itu jangan juga kayak itu pula juga, ya kan? Tapi kita berhusnudzon aja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan sampai husnudzonnya ini membolehkan kita untuk berbuat maksiat. Husnudzon oleh Allah itu Maha menerima juga. Lalu dengan sebab ini ada apa juga perlu menguya sedikit. Nah sedikit gak banyak sama ya kan? Lalu dengan husnudzon tadi membolehkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang jujur tapi kada sesuai tujuan. Itu qaulul haq fi qasdil batil.
ucapannya bujur, tapi tujuannya tak salah, ada bujur. Apa? Anggap misalnya tadi itu Allah Maha Pengampun juga, lalu buat dosa karena atas dasar Allah Maha Pengampun, itu ucapan yang bujur, tapi tujuannya nak ada bujur. Ucapannya bujur Allah Pengampun, Allah Maha Menerima Taubat, tapi membalas bilang gara-gara Allah Maha Pengampun ini lalu ia berbuat dosa, itu salah narapnya, tujuannya ada bujur narapnya. Nah jadi jangan sampai kita berputus asa di dalam beramal. Ikhlas itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita mau tetap konsisten di dalam beramal tersebut. Imam Ghazali lawan Imam Ahmad, awal nuntut ilmu itu tujuan kami, ujar Imam Al-Ghazali, bukan ikhlas karena Allah, tapi tujuannya karena sekolahnya itu gratis, makannya gratis, tinggalnya gratis, lalu kami sekolah itu tujuannya untuk mendapatkan gratis, saking miskinnya. Jadi hendak masuk ke pondok tadi, hendak masuk untuk belajar ilmu tadi di tempat yang gratis itu, tujuannya bukan karena Allah, tapi hendak mendapatkan makanan, minuman yang gratisan. Tapi lama-kelamaan untuk ilmu tadi, tujuan hendak gratis tadi, akhirnya hilang. Sehingga beliau mengatakan talabana ilma la li ghairillah. Kami nuntut ilmu bukan tujuan karena Allah. Akan tetapi ilmu itu yang membuat kami ikhlas karena Allah. Talabna ilma la li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah. Ujar Imam Ghazali, kami nuntut ilmu itu awalnya bukan karena Allah, tapi hendak dapat gratisan tadi. Tetapi dengan berjalannya waktu, ilmu inilah yang membimbing kami menjadi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu juga kita beramal. Walaupun awalnya kada ikhlas, tetap kita jalankan amalnya. Walaupun kita nuntut ilmu kada ikhlas, tetap jalankan kada ikhlas. Maka suatu saat ilmu itulah yang membimbing kita agar menjadi ikhlas. Jadi jangan patah arah, jangan patah semangat. Tetap kita beramal. Ayo ikhlas kada itu urusan belakangan, itu yang penting kita tahu beramal. Karena dengan sendirinya dari itu karena kebiasaan itu, maka ada lagi perasaan dan tujuan yang lain tadi, maka akhirnya menjadi murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibaratnya itu ayolah bercampur biar aja bercampur dahulu, karena akhirnya tak bisa surangan juga. Nah tuh kata misalnya kayak apa ada kan? Oh, biar aja tercampur dahulu tuh bercampur, akhirnya kayaknya jadi murni tuh, kada lagi tak campur apa-apa. Apa tak ada kah contohnya itu? Nah contohkan seorang aja kayak penting kita biar aja dulu tuh beramal itu kayak apa kan. Yang penting kita awal beramal tuh. Maka ikhlas kada ikhlas itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena berjalannya waktu, maka ini kayaknya insya Allah akan menjadi ikhlas kalau kita terus menerus dan konsisten di dalam beramal dan menuntut ilmu tersebut. Ya kayak Imam Ghazali tadi, nuntut ilmu tujuan ini, nuntut ilmu tujuan itu, nuntut ilmu tujuan yang lainnya. Tapi ilmu itulah yang membimbing kita di dalam ikhlas. Karena ikhlas itu adalah sirrun min asrari, ujar Allah di dalam hadis qudsinya. Asrari awdatu qalba man ahbabtu min ibadi. Akan aku letakkan di hati orang yang aku cintai daripada hamba-hambaku. Pun kita kada beramal, kayak apa kita kalau ikhlas? Beramalnya aja kada, beramalnya kada kayak apa ikhlas?
Tapi kalau kita beramal walaupun kadar ikhlas, bisa aja Allah membalikkan hati kita lalu jadi ikhlas. Nah kayak itu tuh. Jadi pun kita meninggalkan amal sama sekali, ada harapan dapat ikhlas kita. Tapi bila kita beramal walaupun kadar ikhlas, nah bisa aja Allah memilih kepada hamba yang beramal tadi lalu dijadikan ikhlas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang berat kalau kita beramal ini, ya kan? Untuk menjaga amal, saya kira bujur untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni karena Allah, itu memang benarannya alih. Tapi mau kada mau tetap kita melatih hati kita untuk tetap ikhlas. Kayak apa caranya tadi? Nah caranya kembali akan mawang Allah. Ada perlu kita yang merasa kau beramal ujub pada jadinya. Ada perlu kita membanggakan amal kita karena kita kata kau apa-apa. Nah maka bila kita membanggakan, bila kita memperlihatkan itu jadinya riya. Ada perlu kita lihatkan itu karena kita kada kau apa-apa. Sufan lawan ampunnya. Kita tuh mengaku-ngaku kita kau beramal. Ada sufan ke lawan Tuhan, ada sufan ke lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang berjalan, nang menjalankan Allah Ta'ala. Nang mendengarkan Allah Ta'ala. Nang melihatkan Allah Ta'ala. Nang kawa kita berdiri, kawa duduk, kawa sembahyang dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita akui kita nang kawa itu ada sufan ke lawan Allah Ta'ala. Nah akhirnya dengan kesadaran kayak ini, kita kada lagi hendak menampaikan amal kita lawan orang lain. Kita kada hendak lagi merasa kita nang kau beramal. Akhirnya sifat ujub, sifat riya itu akan hilang dengan sendirinya, sehingga timbullah ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi ikhlas itu semata-mata murni karena Allah. Diibaratkan ikhlas itu rancak terus sudah dibicarakan tentang kaya surah Al-Ikhlas. Ikhlas itu nang kaya surah Al-Ikhlas. Kenapa surah Al-Ikhlas? Dalam setiap surah, dalam setiap penamaan surah di dalam Al-Quran, itu rata-rata selalu ada disebutkan kalimat yang menjadi nama surat tersebut. Kayak Al-Baqarah, cari di situ tentang sapi betina, ada cerita sapi betina di situ. Tentang An-Nas, cari ada kalimat An-Nas di situ. Surah Al-Falaq, cari di situ ada kalimat Al-Falaq. Tentang Ad-Duha, cari di situ ada kalimat Ad-Duha. Tapi ketika kita mengatakan Al-Ikhlas, cari ada harapan terdapat kalimat ikhlas itu. Nah, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada ikhlasnya, itu namanya dulu ikhlas. Kadang hendak minta sebut, kadang hendak minta apa bertampai, kadang hendak minta nilai. Narapnya Al-Ikhlas, tapi di situ ada sebuting-buting disebutkan kalimat ikhlas. Sama lawan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah, adakah Al-Fatihahnya di situ? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada Al-Fatihahnya. Kalau Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Kalau An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kalau apalagi Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah ada kalimatnya tuh. Tapi ketika Al-Ikhlas itu murni, ada disebutkan kalimat ikhlasnya. Sama dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah, surah Al-Fatihah, tapi di situ ada disebutkan kalimat Al-Fatihah.
Murni itu bujur-bujur murni itu namanya ikhlas semata-mata, ada penyebutannya. Nah kayak itu kita beramal tuh. Kalau ikhlas ada tabuat kitanya, ada tabuat kitanya nambah amal. Itu bujur-bujur ikhlas. Mau masih kita merasa beramal, ya tadi narannya ujung. Apalagi pulang tadi merasa kita beramal, lalu ada tidak sampai orang lain narannya ria. Dua lapis itu tambahannya. Nah, tentang naran ikhlas itu ada tabuat kita nambah amal. Itu naran ikhlas sama dengan surah Al-Ikhlas atau Al-Fatihah tadi. Jangan ada disebut tuh sedikit pun tidak ada disebut nama-nama. Itu dua surah ini, Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas lawan Al-Fatihah. Nah, carinya yang lain-lain dari penamaan surah, maka di situ ada disebutkan kalimat dari penamaan surah tersebut. Ali Imran, ada kisah tentang Ali Imran, keluarga Imran tersebut. Pokoknya setiap dalam penamaan itu tersebut di dalam surahnya, kecuali hanya Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Nah, dua ini itu gambaran ikhlas. Nah, itu yang wajib kita baca di dalam sembahyang. Dan Al-Ikhlas, ya kan? Itu surah surah Al-Ikhlas itu adalah surah yang murni bujur-bujur kadada disebut sama dari lawan Al-Fatihah. Nah, di dalam Al-Fatihah kita harus membaca dengan bujur-bujur Fatihah tersebut di dalam sembahyang. Jangan sampai kita ada bujur di dalam baca Fatihah tersebut. Kalau ditakunin, jangan. Nah, ada berapa huruf dari huruf hijaiyah itu yang ada masuk di dalam surah Al-Fatihah? Surah Al-Fatihah. Oh, surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Dari huruf hijaiyah berapa huruf yang ada masuk di dalam surah Al-Fatihah? Ayo. Surah Al-Fatihah ada surah. Sama kita ada surah hitung, tapi ulama nama itu makan. Jadi ada 7 huruf yang ada masuk di dalam huruf Al-Fatihah tersebut. Ada 7 huruf dan semuanya huruf itu sabarataannya batitik sabarataan. Ada 7 huruf yang batitik yang ada masuk di dalam surah Al-Fatihah. Ini walaupun kita merincing daripada ikhlas, tapi untuk sekedar kita lebih mengetahui tentang Fatihah yang kita baca dalam sembahyang. 7 huruf. Huruf yang pertama adalah ta. Ada kan ta di dalam Fatihah? Ada terdapat. Huruf yang kedua jim. Ada kan jim? Ada kan jim? Ada. Jawatan. Huruf yang ketiga zai. Ada kan dalam Fatihah zai? Ada. Nah, 3 sudah, bertitik sebelah tangannya. Huruf yang keempat dha. Adakah dha? Kalau dha ada dhalin, ada. Kalau dha ada. Nah, ada dha. Jawatan ihdinas siratal. Nah, dha ini dha. Berapa lagi deh? Yang kelima. Apa kelima kan? Yang kelima. Apa lagi dah? Shin. Nah, ada kata shin, nah ada shin aja. Ihdinas siratal mustaqim. Shin ada, tapi shinnya ada. Yang keenam apa lagi dah? Yang keenam. Hah? Ayo, ingat-ingat. Tinggal mengonek kapan saja tuh. Yang ada datnya. Yang teluknya sudah nambah titik. Jawatan teluknya nambah titik.
ada di dalam Al-Quran, dalam surah Fatihah dan Al-Quran, dalam surah Fatihah dan itu. Sa, Jim, Zai, Dha ada Dhalin, Dha ada da, Dha, Shin, oke? Baik, yang mendetek tak? Hah? Fa, yang ada Fa, ada juga. Apa lagi satunya? 6 atau 7 Pak? Nah, penting dulu pada 6 7 untuk hitungin dulu 7 nah. Kalau kita ingat juga 7 ke 6 Pak. Hah? 6 lah. Nah, jadi 6 yang ada da. Jadi ada yang ada dan itu adalah tambah titik semuanya anak-anak ini. Yang pertama ta, yang kedua jim, yang ketiga zai, yang keempat dha, yang kelima shin, yang keenam fa. Fa, qaf ada, jadi qafnya ada, nun ada, nggak nun ada lah, nun ada, ada. Ah, berarti ada 6 tuh. 6 ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam surah Al-Fatihah, huruf-huruf itu. Itu daripada aja menghitung kita pada waktu itu kan. Nah, sampai juga waktunya kayak nak kita sambung bahasa. Daripada makan aja tuh. Jadi intinya bahwa amal itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau ada niatan-niatan yang lain, baik itu secara perorangan atau niatan untuk secara umum, maka itu disebut riya. Kalau secara perorangan tadi maka ditolak di langit yang kedua. Apabila secara umum tadi maka ditolak di langit yang ke-7, langit yang paling atas sudah tuh. Sayangnya benar, ya kan sudah lewat ke-6, ke-7 lalu diberikan untuk tasarrufi benar. Nah, mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita berkumpul ampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita dan dosa kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan panjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan dan segala urusan, dikabulkan dan segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam keadaan iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Minta halal, minta